Bayangkan, sebuah peradaban maju yang sudah ada ribuan tahun sebelum piramida berdiri. Kota besar dengan teknologi yang tidak seharusnya dimiliki manusia pada zamannya. Atlantis, kota yang digambarkan Plato sebagai pusat ilmu pengetahuan, kekuatan, dan kekayaan, sebelum akhirnya tenggelam dalam satu malam akibat bencana dahsyat. Selama lebih dari 12.000 tahun, cerita ini membuat para ilmuwan, arkeolog, dan penjelajah dunia terobsesi mencari kebenarannya. Apakah Atlantis hanyalah legenda, atau memang pernah berdiri sebagai peradaban nyata yang hilang dari sejarah? Dalam video ini, kita akan menyelam ke misteri paling terkenal di dunia, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kota Atlantis. Satu-satunya sumber sejarah yang menyebut Atlantis adalah seorang filsuf Yunani kuno bernama Plato. Sekitar tahun 360 sebelum Masehi, Plato menulis kota ini dalam dua dialognya, Timaios dan Critias. Dalam tulisannya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai kerajaan besar yang memiliki kekuatan militer luar biasa, teknologi maju, dan tata kota melingkar yang sangat teratur. Ia mengatakan bahwa Atlantis pernah mencoba menaklukkan dunia, namun akhirnya dikalahkan oleh bangsa Athena. Plato mengaku mendapatkan kisah ini dari leluhurnya, yang mendengarnya dari pendeta Mesir ribuan tahun sebelumnya. Jika benar, itu berarti Atlantis adalah cerita yang diwariskan lintas generasi. Namun hingga kini, para ilmuwan terus berdebat, apakah Plato benar-benar sedang menceritakan sejarah, atau hanya menggunakan Atlantis sebagai alegori tentang keserakahan yang membawa kehancurannya sendiri. Dalam tulisannya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai peradaban yang jauh lebih maju dari dunia lainnya pada masanya. Kota ini dibangun dalam bentuk lingkaran, raksasa, sebuah desain yang sangat sulit diwujudkan di zaman kuno. Di pusatnya berdiri istana megah dan kuil yang dipersembahkan kepada Poseidon, dikelilingi kanal air yang terhubung langsung ke laut. Bangunannya terbuat dari campuran batu hitam, putih, dan merah, material yang sangat unik dan kontras. Jalan-jalan utama dipenuhi patung raksasa, taman hijau, dan kolam air jernih. Plato juga menulis bahwa Atlantis memiliki teknologi luar biasa, sistem irigasi cerdas, pelabuhan besar yang bisa menampung ribuan kapal, hingga tembok luar yang dilapisi logam berkilau. Banyak ilmuwan percaya, jika Atlantis benar-benar ada, maka kota ini mungkin menjadi salah satu peradaban paling maju yang pernah ada di bumi. Plato menulis bahwa Atlantis hancur dalam satu hari satu malam. Tidak ada kota lain dalam sejarah yang digambarkan hilang secepat itu, dan inilah yang membuat kisahnya semakin misterius. Beberapa ilmuwan percaya bahwa peradaban Atlantis mungkin runtuh akibat bencana alam besar, gempa bumi dahsyat yang menggeser dasar laut, atau letusan gunung berapi raksasa yang memicu tsunami berlapis-lapis. Ada teori menarik yang menyebutkan bahwa seluruh pulau Atlantis berada di atas lempeng tektonik yang aktif. Ketika patahan besar terjadi, dataran itu bisa langsung runtuh dan tenggelam dalam hitungan jam. Sementara teori lain menghubungkannya dengan letusan Minoan di Santorini, salah satu letusan terbesar dalam sejarah umat manusia yang kekuatannya mampu menghancurkan peradaban sekejap. Terlepas dari penyebabnya, cerita tentang kota maju yang hilang tanpa jejak masih menimbulkan pertanyaan. Apakah bencana itu benar-benar terjadi, atau hanyalah simbol kehancuran akibat keserakahan manusia? Selama ribuan tahun, para peneliti mencoba menebak di mana sebenarnya Atlantis berada. Dalam tulisannya, Plato menyebutkan bahwa kota ini berada di luar pilar Hercules, yang banyak diyakini sebagai Selat Gibraltar. Petunjuk sederhana ini justru melahirkan puluhan teori lokasi yang tersebar di seluruh dunia. Dan hingga sekarang, misterinya masih membuat kita bertanya-tanya, kalau Atlantis benar-benar ada, sebenarnya dia berada di mana? Teori pertama yang sering dibahas adalah Santorini di Yunani. Ribuan tahun lalu, pulau ini dihuni peradaban Minoan, sebuah peradaban maju dengan teknologi dan arsitektur yang luar biasa untuk zamannya. Namun semuanya berubah ketika terjadi letusan gunung berapi Minoan, salah satu letusan terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah manusia.
Dalam hitungan jam, sebagian pulau hancur. Muncul tsunami besar. Dan peradaban Minoan runtuh. Banyak ilmuwan percaya kehancuran mendadak ini mungkin menjadi inspirasi legenda Atlantis yang tenggelam dalam 1 hari 1 malam. Teori kedua mengarah langsung ke Selat Gibraltar, mengikuti petunjuk yang diberikan Plato. Pendukung teori ini berpendapat bahwa sebuah pulau besar mungkin dulu pernah berada di sekitar pintu masuk Samudra Atlantik. Karena wilayah ini aktif secara tektonik, gempa besar atau pergeseran lempeng bisa saja membuat pulau itu tenggelam perlahan atau bahkan tiba-tiba. Beberapa ekspedisi modern bahkan menemukan anomali di dasar laut struktur, mirip dinding, fondasi, dan pola batu besar yang belum bisa dijelaskan sepenuhnya. Teori ketiga membawa kita jauh ke tengah Samudra Atlantik, tepat di atas Mid-Atlantic Ridge. Ini adalah rangkaian gunung bawah laut raksasa yang membentang dari utara ke selatan. Beberapa ilmuwan awal abad ke-20 pernah berspekulasi bahwa ridge ini adalah sisa benua besar yang tenggelam akibat aktivitas tektonik. Walaupun teori itu kini dianggap terlalu spekulatif, bentuk dataran tinggi, lembah dalam, dan tonjolan aneh di dasar laut membuat banyak orang tetap percaya bahwa Atlantis mungkin berada di wilayah ini. Dan yang paling viral beberapa tahun terakhir adalah teori Sahara. Tepatnya struktur Richard atau mata Sahara. Bentuk lingkaran raksasanya yang berlapis-lapis sangat mirip dengan deskripsi Plato tentang kota Atlantis yang memiliki cincin air dan daratan. Lebih menarik lagi, ribuan tahun lalu Sahara bukanlah gurun gersang. Wilayah itu hijau, penuh sungai besar, dan mungkin menjadi tempat lahirnya peradaban besar yang kini hilang tertimbun pasir. Namun, hingga hari ini, tidak ada satupun teori yang benar-benar bisa dibuktikan. Setiap lokasi punya cerita, petunjuk, dan kejanggalannya sendiri. Dan mungkin inilah alasan Atlantis tetap menjadi misteri abadi, sebuah kota yang terus hidup di antara sejarah, legenda, dan imajinasi manusia. Ketika membahas Atlantis, kita harus memisahkan antara sains dan mitos. Dari sisi ilmiah, banyak peneliti percaya bahwa Atlantis bukanlah kota nyata, melainkan alegori, sebuah cerita simbolis yang dibuat Plato untuk menggambarkan keserakahan dan kejatuhan sebuah peradaban. Tidak ada bukti arkeologi yang benar-benar mendukung keberadaan kota sebesar dan semaju yang ia gambarkan. Namun di sisi lain, banyak elemen cerita Atlantis yang terasa terlalu spesifik untuk dianggap sekadar dongeng. Deskripsi tentang cincin air, pelabuhan besar, teknologi maju, hingga kehancuran mendadak. Semuanya terdengar seperti kenangan terhadap peradaban nyata yang pernah ada. Inilah yang membuat mitos Atlantis terus hidup. Ia berada di wilayah abu-abu, di antara fakta sejarah yang mungkin terdistorsi, dan imajinasi manusia yang akhirnya membentuk legenda. Sains belum bisa membuktikannya, dan mitos tidak pernah bisa mematikannya. Itulah yang membuat Atlantis tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Atlantis mungkin belum pernah ditemukan, tetapi keberadaannya sangat hidup di dalam budaya populer. Hampir setiap dekade, ada film, serial, game, atau buku yang menampilkan Atlantis sebagai kota futuristik yang tenggelam atau kerajaan misterius penuh teknologi maju. Dari animasi klasik Disney hingga dunia superhero seperti Aquaman, Atlantis selalu digambarkan sebagai peradaban jauh lebih maju dari manusia modern. Legenda ini juga mempengaruhi dunia game, mulai dari konsep peradaban kuno dengan kristal energi, kota transparan di bawah laut, hingga makhluk misterius yang menjaga reruntuhannya. Semua ini membuat Atlantis tidak hanya menjadi lokasi legenda, tetapi juga simbol imajinasi manusia tentang masa lalu yang hilang. Dalam pop culture, Atlantis bukan sekadar kota tenggelam. Ia adalah dunia alternatif yang selalu mengundang rasa penasaran. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar tetap sama, apakah Atlantis benar-benar pernah ada? Atau hanya sebuah cerita yang ditulis untuk memberi pelajaran? Sebagian ilmuwan yakin Atlantis hanyalah alegori kisah moral yang dibuat Plato untuk menggambarkan kesombongan sebuah peradaban yang kemudian hancur. Tapi di sisi lain, terlalu banyak petunjuk, anomali, dan kemiripan di berbagai belahan dunia yang membuat orang sulit percaya bahwa semuanya hanya kebetulan. Dari pulau yang hancur oleh letusan,
struktur aneh di dasar laut, hingga formasi misterius di gurun. Setiap temuan baru selalu membuka kemungkinan bahwa ada sesuatu yang hilang dari catatan sejarah kita. Mungkin Atlantis bukan satu kota tunggal. Mungkin ia adalah gabungan ingatan tentang beberapa peradaban kuno yang benar-benar pernah ada, lalu lenyap tanpa banyak jejak. Sampai bukti nyata ditemukan, Atlantis akan tetap berada di batas antara sejarah dan legenda. Tempat di mana imajinasi manusia terus bekerja, mencari jawaban yang belum tentu pernah kita temukan.